Kalau lo nonton film Jurassic World Rebirth untuk merhatiin orang-orangnya atau ceritanya, itu berarti lo yang tolol, bukan filmnya yang jelek. Maksudnya gini, gue sebel aja gitu. Kayak ibaratnya kayak lo makan nasi goreng, yang lo komplainin itu timunnya, acarnya gitu. Sementara nasi gorengnya fine-fine aja. Itu yang bikin gue sebel gitu. Si para paling sinetfil. What the hell. Oke, gue ngomongin film berjudul Jurassic World Rebirth. Waktu pertama kali gue liat trailernya, trailer paling pertama itu, jujur gue tuh hopeless karena gue ngeliat, aduh kok kayak gini filmnya gitu, kok kayak itu yang trailer pertama-tama banget tuh, yang belum keluar tuh semua dinosaurusnya gitu. Gue kayak, oh ya udahlah gitu. Cuma karena gue denger penulisnya adalah David Koepp yang nulis Jurassic Park, gue masih ada harapan gitu. Dan ketika gue lihat trailer finalnya, yang udah keluar semua tuh dinosaurusnya, gue tuh yang kayak wah iya, excited banget gue pengen nonton. Dan jujur bagi gue pribadi, film ini pure fun. Se-fun ketika lo nonton kayak Godzilla X Kong, Godzilla, King Kong gitu, atau even Transformers. Karena gini, gue selalu bilang ketika lo nonton sebuah film, lo harus tahu dulu apa yang dijual dari film tersebut. Oke, contoh Transformer. Banyak yang bilang cerita Transformer itu terlalu absurd, terlalu aneh. Tapi entah kenapa setiap dia rilis, itu laris. Karena yang dijual film itu bukan ceritanya, bahkan yang dijual film itu bukan karakter-karakter orang-orang yang enggak. Persetan dengan semua itu. Yang dijual oleh film itu, robot berantem. Orang datang ke bioskop buat nonton Transformer, mereka pengen lihat robot berantem dalam live action. Seberapa bagus tuh robot di render. Nah itu yang dijual filmnya. Sama dengan Godzilla atau King Kong. Orang nonton itu, mereka rela datang ke bioskop bayar tiket, yang mau lihat Godzilla ngamuk-ngamuk, bukan mau lihat bagaimana perkembangan karakter. What the fuck man. Dan ini juga terjadi pada Jurassic World. Orang nonton Jurassic World itu pengen lihat dinosaurus, pengen lihat T-Rex, Mosasaurus, dan kawan-kawan. Mereka gak peduli soal karakternya. Like me also gitu, gue juga gak peduli soal karakternya, karakter orang-orangnya. Gue cuma mau lihat T-Rex ngejar-ngejar orang sama ngemil-ngemilin manusia. Udah itu aja. Jadi kalau lo ngerasa film ini jelek gitu, ya lu si para paling sinetfil ini ya emang bukan buat lu filmnya anjir. Bukan. Ini buat orang-orang yang emang datang ke bioskop untuk ngerasain serunya nonton dinosaurus. Udah itu aja. Jurassic World Rebirth ini dulu waktu gue tahu namanya, gue pertanyaan Rebirth ini maksudnya apa ya? Rebirth ini maksudnya apa ya gitu kan. Dan ketika gue nonton, oh gue paham. Rebirth ini maksudnya adalah film ini mencoba melahirkan ulang franchise ini untuk lebih baik lagi pasca hancur lebur gara-gara Dominion gitu. Gue walaupun ngefans-ngefansnya gue sama Jurassic Park itu franchise ini, ya gue setuju bahwa Dominion itu ya jelek banget filmnya gitu loh. Tapi gue masih menikmati, gue nonton 2 kali di bioskop. Dan Rebirth ini kayak melahirkan ulang supaya film ini jadi lebih baik daripada Dominion gitu. Karena dari segi filmnya aja, film ini apa ya, gue bisa bilang ya, mirip-mirip kayak Jurassic Park. Bahkan dari visual pun mirip sama Jurassic Park anjir. Gue gak tahu gambar itu banyak unsur grainy-nya. Dan itu yang gue juga dapatkan di film Jurassic Park gitu. Gue lu nggak tahu sih secara teknis apa pakai pita 35 mm gitu direkam dengan pita film atau udah digital. Pokoknya ya feel gambar mirip-mirip kayak Jurassic Park. Do we have to get a sample from an egg? Filmnya tentang apa sih gitu? Tentang Scarlett Johansson diajak buat ke sebuah pulau, bagian dari komplek pulau Jurassic Park, Jurassic World. Ada pulau tertentu di mana isinya monster-monster atau dinosaurus hasil mutasi genetika ditaruh di situ. Nah, tujuannya untuk mengambil gen dari 3 dinosaurus paling kuat berdasarkan elemen-elemen. Elemen air, udara, dan darat. Sejauh ini belum ada rekayasa genetika dinosaurus yang bisa punya elemen api, belum ada sih. Jadi bertiga itu aja. Fungsinya untuk pengembangan bidang kesehatan. Nah, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk kembali lagi ke pulau itu, untuk datang ke pulau itu dan mengambil gen-gen tersebut. Di saat yang sama, ada sebuah keluarga yang sedang melakukan pelayaran di laut lepas. Tiba-tiba kapal mereka hancur terombang-ambing oleh Mosasaurus ya kalau nggak salah itu. Dan somehow mereka diselamatkan oleh rombongannya Scarlett Johansson. Dan akhirnya mereka bersama-sama ke pulau tersebut. Kayak gitu aja ceritanya sebenarnya. Dari segi cerita
gini guys, gue nonton dari Jurassic Park, The Lost World, Jurassic Park 3, Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom, Jurassic World Dominion. Kita take out deh Fallen Kingdom sama Dominion. Itu semua ceritanya dangkal anjir ceritanya. Kalau perhatiin tuh semua ceritanya tuh bener-bener bukan tipe ke cerita yang mind blowing gitu. Film cerita itu emang supaya apa ya, membuat apa yang terjadi itu make sense aja, nggak bikin sesuatu yang wow gitu kayak, atau ada plot twist gitu kan gitu. Jadi ketika lu mempermasalahkan ceritanya, itu lu yang bodoh, bukan filmnya. Jurassic Park ceritanya pertama apa? Ada orang mau seorang konglomerat mau buka taman, dia ngundang paleontologis untuk datang ke taman tersebut melihat bagaimana taman tersebut berisi dinosaurus dan memberikan endorse terhadap taman tersebut gitu loh. Ternyata ada satu orang yang menyebabkan malapetaka dan akhirnya semuanya jadi chaos dan akhirnya yang tadinya hanya berupa sebuah kunjungan tamasya berubah jadi ajang survival. The Lost World, cowok balik ke pulau tersebut buat nyelamatin tunangannya udah ada di sana. Namun di saat yang bersamaan juga ada sebuah kelompok dari perusahaan tertentu ingin mengambil dinosaurus tersebut untuk dibawa ke kota. Mereka pengen bikin Jurassic Park versi di kota. Yang ketiga, sama konsep film tersebut itu pada dasarnya orang datang ke pulau. Dari zaman Jurassic Park sampai Jurassic World Rebirth, itu konsepnya orang datang ke pulau tersebut. Sekali lagi, orang tuh nonton franchise ini cuma mau lihat dinosaurus berantem gitu. Siapa sih yang bisa ngelupain adegan fenomenal ketika T-Rex berantem lawan Indominus Rex di klimaks film Jurassic World? Itu adegannya sangat amat fenomenal, sangat monumental, keren banget. Apalagi tiba-tiba ada muncul Mosasaurus di akhirnya. Itu salah satu adegan terkeren dalam franchise ini, gue bisa akuin. Dan lu malah mempermasalahkan orang-orang di film ini, like come on man, what the fuck, bukan itu yang dijual. Mau itu Jurassic World modelnya kayak National Geographic, gue pasti bakal nonton. Nggak ada orang, isinya cuma dinosaurus doang, udah itu gue pasti bakal tetap nonton. Karena Godzilla X Kong aja itu sebagian besar filmnya tuh udah kayak lo nonton National Geographic, tapi orang suka, banyak yang nonton. Ya sama Jurassic World Rebirth juga kayak gini modelnya. Gini, ceritanya itu dangkal tapi bukan berarti bodoh ya gitu. Menurut gua masih bisa menikmati film ini dari awal sampai akhir tanpa terganggu dengan ceritanya yang bikin gua kayak gargar kepala lah, bikin gua bertanya-tanya loh kok gini, loh kok gitu. Enggak, gua masih bisa menikmati film ini dengan nyaman aja gitu. Ya mungkin karena film ini dibuat sama Gareth Edwards kali ya. Coba kalau yang bikin Christopher Nolan, coba kalau Jurassic World Rebirth made by Christopher Nolan, si para paling sinetfil beda lagi omongannya itu. Omongannya pasti kayak gila, keren banget. Gila, Christopher Nolan bisa mengembalikan kejayaan dinosaurus. Judul Rebirth ini benar-benar merepresentasikan lahir kembali, apalagi disertai dengan kolaborasi dengan David Webb. Bikin film ini jadi punya nyawa lagi. Absolute cinema. Banyak adegan-adegan yang terinspirasi dari Jurassic Park, namun dikemas dalam cara yang baru dan itu lebih fun karena ini yang buat Christopher Nolan. Tapi karena yang buat bukan Christopher Nolan, banyak yang bilang, iya ceritanya mirip-mirip kayak Jurassic Park, apa yang Rebirth? Aduh, gue sebel banget. Gue paham kenapa Rebirth, karena film ini ingin mencoba mengembalikan franchise ini ke era Jurassic Park. Karena kalau nonton banyak sekali adegan-adegan yang mengingatkan lo akan Jurassic Park. Adegan yang di pom bensin, atau adegan yang pas masuk ke museum tiba-tiba ada pita jatuh, itu tuh bener-bener mengingatkan kembali kita akan adegan-adegan fenomenal di film Jurassic Park. Jadi gue paham kenapa film ini disebut Rebirth. Dan again, lu jangan ngebahas soal orangnya anjing. Soal acting. Aduh, lu ya, karena ini sebenarnya film Jurassic Park, dan film Jurassic Park itu nggak pernah masuk Oscar dalam kategori acting. Jadi udah jelas bahwa sebenarnya karakter-karakter orang di film itu bukan menu utamanya gitu. Tapi kalau gue harus menilai sebuah acting, yang akan gue nilai acting adalah para dinosaurusnya. Mosasaurus, waduh, dia itu actingnya keren banget. Kayaknya waktu di sebelum-sebelumnya dia mungkin ngambek kali ya sama produsernya, kayak gue gak mau main lagi di Jurassic Park kalau gue gak dapet peran yang besar. Oke. Di Rebirth dia dikasih peran yang besar. Adegan di laut itu yang berusaha untuk mengambil DNA Mosasaurus, itu kan Mosasaurusnya melakukan banyak sekali adegan stuntman yang luar biasa. Dan dia melakukan itu sendiri tanpa bantuan. Kayaknya koreografinya diarai oleh Iko Uwais Team. Namun akhirnya di sini kita bisa melihat performa Mosasaurus yang sebenarnya, walaupun banyak adegan absurdnya. Kayak Mosasaurus segede itu sebenarnya bisa ngebalikin kapal, tapi kayak ya mungkin untuk alasan kesinambungan cerita jadi kapalnya nggak dibalikin.
Tapi dari segi acting Mosasaurus sangat luar biasa. Dia sangat energik sekali, luar biasa sekali. Gue suka setiap adegan dia, detail acting dia, mulai dari pergerakannya, liuk-liuknya di air laut itu luar biasa, flawless banget. Gue suka banget, Oscar worthy habis. Terus adegan T-Rex-nya di sini, T-Rex akhirnya mungkin karena penonton sudah mulai jenuh ngeliat T-Rex yang mengejar-ngejar di darat. Di sini T-Rex mengeluarkan unsur humorisnya. Dia memberikan acting yang nggak cuma serius, garang, tapi juga acting yang humoris ketika adegan T-Rex-nya lagi bobo siang, ngangkang, nggak telentang. Itu memberikan efek humoris kepada penonton dan gue berhasil cukup tertawa akan acting dia, luar biasa banget. Bener-bener keluar dari zona nyaman dia sih, T-Rex ini sih, gue suka banget sih. Apalagi dia memberikan performa yang meningkat. Dia tuh acting dia di sini progres. Dulu kan kita nggak pernah ngeliat T-Rex berenang kan, di sini T-Rexnya berenang gitu, dan berenangnya ini dilakukannya dengan flawless banget. Gue suka banget sih. T-Rexnya nggak kaku di sini, dia benar bisa menunjukkan acting berenang dengan sangat baik gitu loh. Meliuk-meliuk di dalam air, bahkan dia berenangnya pun nggak model gaya kupu-kupu atau model gaya punggung, dia benar-benar model gaya katak di dalam air aja terus. Keren itu. Mungkin produsernya bilang kayak gini kayak, T-Rex gue nggak mau lo sekarang cuman model ngejar-ngejaran di darat, gue pengen lo berenang. Can you do that? terus T-Rexnya ya I can do that. Kayak gue udah menunggu momen ini anjir dari beberapa film sebelumnya. itu. Lalu acting dinosaurus yang, gue lupa nama dinosaurus yang terbang itu, gue lupa. Itu keren banget sih. Itu dia melakukan adegan yang sangat berbahaya. Dia melakukan adegan manjat tebing tanpa bantuan kabel sama sekali, kagak ada. Benar-benar dilakukan free, tanpa kabel, tanpa CGI. Dia benar-benar manjat dan itu berbahaya karena dilakukan di ketinggian sangat tinggi. Namun dia bisa memberikan performa yang sangat baik, sangat solid banget ya adegannya. Dia manjatnya itu nggak kelihatan kaku, nggak kelihatan kikuk, nggak kelihatan kayak aktor dinosaurus baru. Keren banget, gue suka. Jadi secara keseluruhan acting dari para dinosaurus ini benar-benar top notch sih. Suka banget. Ini skala-skalanya Meryl Streep. Apalagi Mosasaurus itu performanya gila, ngalah-ngalahin Mission Impossible. Semuanya dilakukan oleh Mosasaurus sendiri tanpa adanya bantuan stuntman dinosaurus lain. Itu keren banget. Top. Apa lo berharap gue bakal ngomongin soal acting Scarlett Johansson, Mahershala Ali, dan para aktor lainnya? Enggak, itu bukan itu yang gue perhatikan di film, dan bukan itu menu utama di film ini anjir. Segi teknis, jujur di beberapa part dari film ini gue masih bisa merasakan CGI. Apalagi adegan ketika salah satu aktor itu memegang dinosaurus yang gede banget, lehernya panjang, buntutnya juga lebih panjang lagi. Dia mendekat dan memegang kakinya, dan di adegan itu gue masih merasakan bahwa gue ngerasa itu render dinosaurus di adegan itu kurang maksimal. Gue masih ngerasa, aduh ini kayak kelihatan banget sih CGI-nya gitu. Kelihatan banget ini komputer, visual efeknya tuh kelihatan banget gitu. Somehow entah kenapa gue ngerasa, khususnya di adegan T-Rex ya, itu feel-nya itu mirip kayak waktu lo nonton film King Kong-nya Peter Jackson. Visualnya tuh mirip kayak di film King Kong-nya Peter Jackson. Teknis apa lagi ya? Oh iya, mungkin soal teknis stuntman-nya. Para dinosaurus di film ini bisa berakting tanpa bantuan stuntman sama sekali. Mereka solo player kayak Tom Cruise. Udah sih kayak itu aja. Dan sekarang kita ngomongin soal keseruannya. Adegan dari Mosasaurus itu ya mungkin salah satu adegan paling seru di film ini. Lalu adegan ketika T-Rex berenang itu juga salah satu adegan yang seru banget. Karena kalau gue baca-baca di internet, versi novelnya sendiri pun T-Rex-nya bisa berenang sih, kayak bisa melakukan berenang di sungai. Kalau nggak salah di versi novelnya gitu. Tapi dari semua adegan dinosaurus di film ini, yang gue paling suka adalah adegan ketika salah satu karakternya itu malam-malam mau pipis. Nah, ketika dia pipis, itu di shoot dari depan. Latar belakang orang itu adalah 2 raptor yang hendak menyerang orang tersebut. Dari situ aja kita udah bisa paham, wah nih orang pasti nggak bakal selamat nih, udah ketahuan nih gitu kan. Tapi ternyata tidak. Sesuatu terjadi di adegan tersebut yang membuat orang tersebut nggak mati, tetap selamat, tapi kengeriannya masih tetap terasa. Sesuatu itu yang bikin adegan ini ngeri. Lo mau contoh sebuah adegan yang nggak melibatkan penghilangan nyawa, tapi masih tetap memberikan kesan seram. Ini adegannya. Adegan ini bagi gue impactful banget, karena itu kayaknya salah satu adegan dari seluruh franchise ini yang memiliki style atau gaya seperti itu. Kayak ya karakternya nggak mati, tapi karakter itu paham seberapa ngerinya situasi di situ. Itu bagi gue adegannya keren banget bah. Itu mungkin
gue bisa bilang salah satu adegan terkeren nggak cuma di franchise film ini, kayak di sinema secara keseluruhan ya, ini salah satu adegan terkeren yang pernah gue tonton sih, adegan ini. Ya gue nggak mau spoiler lah apa yang terjadi di adegan tersebut, tapi itu keren banget adegannya. Sumpah itu adegannya keren banget. Satu hal yang kurang dari film ini mungkin nggak ada battle kali ya, nggak ada pertarungan antara satu dinosaurus dengan dinosaurus lain yang benar-benar monumental, yang benar-benar spektakuler. Karena salah satu harapan kita sebagai penggemar dinosaurus adalah kita bisa melihat dinosaurus berantem gitu. Seperti yang terjadi di Jurassic World, Indominus Rex versus T-Rex versus Raptor dan versus Mosasaurus. Gue masih nggak bisa move on sama adegan itu keren banget. Atau ketika adegan di film Jurassic Park 3 ketika T-Rex melawan Spinosaurus, itu kan juga cukup monumental adegannya. Dan di situ yang kurangnya sih. Dan di adegan klimaksnya tersebut, ketika mutan dinosaurusnya muncul, eksekusinya sih bagi gue sebenarnya kurang maksimal ya. Karena dia cuman jalan-jalan aja sama ngemil-ngemilin orang. Padahal sepanjang adegan tersebut gue tuh berharap selalu kayak berekspektasi, ayo T-Rex keluar, biar ada berantemnya gitu. Cuma ya ternyata itu tidak terjadi. Dan sangat disayangkan aja, jadi kayak cuman apa ya, maksudnya gini, kalaupun pada akhirnya T-Rex kalah melawan itu mutan dinosaurus, nggak apa-apa, tapi seenggaknya kita mendapatkan sebuah suguhan adegan klimaks yang spektakuler aja gitu loh. Adanya perseturuan antara dinosaurus satu dengan dinosaurus yang lain, itu akan memberikan impact yang luar biasa terhadap sebuah adegan klimaks gitu. Karena di sini adegan klimaksnya cuma kayak gitu doang, orang-orang berlarian dan dinosaurus ini yang gede ini cuma jalan-jalan aja. Itu aja sih. Overall, film ini bagi gua itu sebuah keseruan yang menyenangkan. Mungkin lo akan menilai penilaian gua, review gua akan terkesan bias karena gua adalah penggemar Jurassic World, Jurassic Park, dinosaurus. I don't fucking care gitu. Tapi gue ngerasa nih nonton film ini ya bener-bener hiburan gitu loh. Kalau lo ngerasa si paling sinetfil yang berharap film ini memiliki cerita yang bombastis, mind-blowing, plot twist, what the fuck, atau memiliki karakter-karakter yang unforgettable atau karakter-karakter yang luar biasa atau acting yang high class, no, this film is not for you. People come to the cinema to watch dinosaurs, and itu yang mereka deliver dengan baik sih, walaupun adegan klimaksnya kurang. Film ini seru, typical summer movie banget, typical blockbuster movie banget. Semua adegan dinosaurus di film ini benar-benar menyenangkan untuk ditonton, tidak mengecewakan. Bagi lo yang ngerasa banyak adegan absurd di film ini, dari franchise film pertama pun juga banyak adegan absurd, tapi film ini masih fine-fine aja, dan gua pun sebagai penonton fine-fine aja. Apakah gue merekomendasikan untuk menonton film ini? Of course lah. Ini film menyenangkan, ini film yang dibuat untuk entertainment. Film ini dibuat untuk memberikan kalian hiburan. Film ini dibuat untuk para pecinta dinosaurus. Film ini dibuat untuk lu yang datang ke bioskop untuk dihibur. Tapi kalau lo nonton film untuk berharap cerita yang luar biasa, lo nonton film berharap mendapatkan karakter-karakter yang luar biasa gitu, atau karakter-karakter yang keren banget, ya lo akan berakhir sebagai kebodohan. Karena sekali lagi gue bilang, pahami dulu apa yang dijual dari film ini. Gue paham, that's why gue bisa menikmatinya. Jadi kalau lo ngerasa film ini jelek, bukan filmnya yang jelek, lo nya yang bodoh nggak tahu cara menikmati film ini dengan baik dan benar. So bagi gue kasih film ini skor 8,5 per 10. Ya 8,5 nya karena gue suka dinosaurus sih. Mungkin kalau gue bukan pencinta dinosaurus, gue pasti ngasih nilai ini 7 gitu, atau 7,5. Karena at the end of the day, film ini fun, film ini seru. Kenapa? Gue nonton film ini tuh di hari pertama pemutaran, siang-siang. Dan ketika gue nonton film ini, itu bioskopnya banyak keluarga yang nonton. Banyak orang tua yang bawa anak-anaknya buat nonton dinosaurus, nonton film ini. Dan setiap adegan dinosaurus muncul, entah T-Rex lagi ngejar-ngejar di sungai, atau Spinosaurus yang mencoba untuk menyerang kapal, itu anak-anak kecil pada heboh nontonnya, anjir. Anak-anak kecil pada heboh nontonnya, teriak-teriak, jerit-jerit, dan itu yang mau diharapkan dari filmmakernya, itu yang diharapkan dari film ini. Orang merasakan keseruan, anak-anak ngerasa fun, seru nonton filmnya, dan itu gue lihat langsung dengan mata kepala gue. Banyak banget anak-anak yang kegirangan, teriak-teriak, jerit-jerit pas ada adegan dinosaurusnya. Itu, untuk itulah film ini dibuat. Gitu. So itu aja review gue soal film Jurassic World Rebirth. Kalau lo nggak suka sama review gue, ya lo bisa tulis pendapat lo di kolom komentar. Atau kalau lo juga mungkin ngerasa kayak, enggak bang, film ini cerita jelek, ya lo bisa kasih argumen lo di kolom komentar. Ya walaupun gue tetap berpikir lo bodoh sih. Atau yang lo ngomongin soal
ya aktor-aktornya cuman pelengkap aja ya, itu lo yang bodoh sih. Jangan terlalu pedulikan lah orang-orang yang bilang film ini cerita jelek, jangan pedulikan karena lo yang rugi gitu. Ini adalah model-model film yang akan sangat menyenangkan ditonton di bioskop. Ngelihat dinosaurus segede itu dalam layar gede, ya itu tujuan bioskop dibuat untuk memberikan pengalaman seperti itu. So itu aja review gue soal film Jurassic World Rebirth. Sampai jumpa di review gue yang gak tahu kapan lagi gue bikin. Dadah.